Otomatis balik badan, lihat ke arah jendela itu, dan ternyata ada cewek, rambutnya ikal, tapi ikal sasak nggak jadi gitu, dan penampilannya berantakan. Matanya merah menyala, terus melotot ke arah saya. Mukanya pucat, putih, dan dia pakai baju putih tidur gitu, kayak orang zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 647. Minggu depan kita akan bersama-sama untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon ke Bandung. Mana? Utara? Apa selatan tuh? Enggak dong, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya. Oke. Lebih lengkapnya silahkan. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon. Sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa, tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. Let's Itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Oke, yuk kita masuk lagi ke cerita-cerita yang sudah dikurasi oleh tim PMK. Karena ada 2 cerita yang dibawakan pada malam hari ini untuk menemani aktivitas teman Kliwon semua. Cerita pertama, dari mana, bro? Ini dari Noni Belanda. Gak apa-apa sekali-sekali dari Noni Belanda. Halo Bang Bimo, Bang Danu, dan para pendengar podcast Malam Kliwon. Perkenalkan aku Bella, pendengar barunya PMK. Aku mau cerita pengalaman horor aku. Sebelum masuk ke cerita, aku jelasin dulu ya. Adikku itu bisa dibilang anak indigo. Dia dapat kemampuan itu karena keturunan dari kakek, baik dari pihak mama dan juga pihak papa. Ibaratnya kemampuan itu jatuh semua ke adikku. Bahkan adikku pun bisa bantu sembuhin penyakit non medis. Jadi bisa dibilang hal-hal kayak gini udah bukan hal yang asing di keluarga kami. Jadi ceritanya keluarga papaku itu punya kantor kecil buat perusahaan keluarga. Kantor itu merupakan bangunan tua dari zaman Belanda yang posisinya di pinggir jalan dan bersebelahan dengan rumah-rumah warga sekitar. Bangunan ini dikenal oleh orang sekitar termasuk bangunan tua yang sedikit angker, terutama malam hari, karena penerangannya hanya dari lampu jalan dan lampu di balkon atas kantor. Cerita yang paling terkenal itu tentang Noni Belanda berbaju merah di jendela atas. Tapi karena nggak mengganggu kegiatan kantor, jadi nggak terlalu dipedulikan oleh orang-orang di kantor saat itu. Kantor sempat berhenti beroperasi selama kurang lebih 10 tahun. Dan di tahun 2018, akhirnya papaku mau merenovasi kantor karena mau difungsikan kembali. Tetapi ketika proses renovasi tidak berjalan lancar karena banyaknya gangguan, mulai dari alat-alat pertukangan yang berpindah, ada yang colek ataupun melihat wanita cantik berbaju merah. Jadinya banyak tukang yang gak betah. Akhirnya adekku pun datang ke kantor buat lihat keadaan sekitar. Cukup lama dia duduk-duduk di kantor. Dan akhirnya dia keluar dan bilang, "Pak, renovasinya gak usah diubah semua ya. Dipugar aja yang sudah lapuk ataupun yang rusak. Gak apa-apa, tadi udah dibilangin biar gak ganggu." Dari waktu pulang adikku bercerita, jadi menurut dia, Noni Belanda itu meninggal bunuh diri karena ditinggal pasangannya sebelum pernikahan mereka.
Jadi dia tetap mau di sana karena masih berharap pasangannya akan jemput. Noni itu minta jangan dipindahkan dan gak bakal ganggu pokoknya. Selain itu, adikku pun bilang ternyata bukan hanya Noni Belanda yang ada di sana, tapi ada makhluk lain. Dan mereka itu yang jahil. Tapi katanya gak apa-apa juga. Udah dibilangin biar gak ganggu. Singkat cerita, renovasi selesai dan kantor mulai beroperasi. Sebelumnya aku jelasin dulu denah kantornya. Jadi kantor itu tingkat 2, tapi di lantai 1 disewa oleh salah satu minimarket populer di Indonesia. Apa ya? Yomart. Bisa jadi. Jadi buat masuk kantor melalui tangga samping. Dan di kantor itu terdiri dari 4 ruangan. 1 ruangan tamu besar di tengah, dan 1 ruangan musola yang disekat dengan salah satu ruangan. Karena itu kantor baru, jadi masih belum banyak karyawan yang bekerja. Dan hanya 2 ruangan yang baru digunakan. Di minggu-minggu awal udah ada beberapa kejadian nih. Seperti tiba-tiba lampu dimatiin, alat kantor yang pindah-pindah, dan bahkan seperti ada yang manggil. Tapi kejadian yang paling epik itu saat aku, adikku, dan papa harus menyelesaikan pekerjaan karena deadline, dimana hingga mengharuskan kami untuk tetap di kantor sampai jam setengah 12 malam. Awal kejadian itu waktu adikku sedang sholat asar di musola sendirian. Ketika dia selesai sholat dan sedang akan melanjutkan untuk berdoa, adikku seperti melihat ada orang yang merhatiin dia di lubang yang cukup besar untuk mengintip ke ruangan sebelah. Dari lubang itu terlihat seperti tertutup oleh sesuatu. Maka diperhatiin sama adekku nih. Makin berasa aneh. Makin diperhatiin makin berasa aneh. Karena penasaran adekku, segeralah dia menyelesaikan doanya, lalu dihampirilah lubang itu. Lalu seketika adekku mengumpat dan langsung ke ruangan kosong samping musola. Karena terlihat heboh, aku pun bertanya kepada adek, kenapa dek? Adekku cuma jawab sambil mengumpat, udah nanti aja aku ceritain. Ini mau nyari yang cari masalah nih tadi nih. Aku pun langsung dan gak nanya apa-apa lagi. Singkat cerita, kejadian udah beres dan kita mau pulang ke rumah. Sebelum pulang aku menyempatkan diri buat nyapu-nyapu dikit biar gak kelihatan berantakan. Waktu nyapu teras, aku iseng buat foto. Niatnya mau foto bulan, karena kebetulan bulan waktu itu lagi bulan purnama cantik dan terang. Jadi aku berinisiatif mengambil kamera handphone dan membidik bulan yang terlihat di atas genteng rumah tetangga sebelah. Waktu aku ngambil foto, aku merasa aneh. Ada sosok makhluk yang bentuknya bungkuk, warna kulitnya pucat lebih ke kekuningan, dan rambutnya panjang tapi jarang. Seperti botak, tapi masih ada beberapa helai rambut. Duduk jongkok menyamping. Awalnya aku belum ngeh itu apa. Aku perhatiin lagi, kok aneh ya. Terus aku lihat tanpa kamera, gak ada. Pas coba bidik lagi, masih ada di kamera. Lalu aku sadar itu bukan manusia. Refleks karena takut, aku tekan tombol foto, lalu langsung masuk ke dalam. Singkat cerita, ketika perjalanan pulang dan sudah mulai jauh dari kantor, aku pun mulai bercerita kepada adekku tentang foto yang aku ambil. Dan ketika dia lihat, dia tertawa dan bilang, "Hahaha, kok bisa gak ngeh kamu? Pantes ada yang ikut. Udah hapus aja fotonya." Lalu aku pun bertanya, "Kenapa tadi sore marah-marah sendiri padahal habis sholat?" Dia bilang, "Iyalah, emosi aku. Lagi sholat diintip. Malah setatapan mata, ketemu mata lagi di bolongan musola. Giliran aku samperin kabur. Lihat aja, berani ganggu aku lagi, aku usir tuh mereka." Aku pun tanya, "Emang kenapa? Kan si Noni bilang udah gak ganggu." Terus adekku jawab, "Iya, si Noni mah cuma di depan jendela balkon doang. Ini si Tante Kunti yang jahil. Awas aja kalau ketemu, aku usir dia."
Semenjak kejadian itu, akhirnya lubang itu kami tutupin baik dari sisi musola ataupun di ruangan kosong yang ada di musola itu, biar kejadian itu nggak terulang lagi. Dan kata adekku, yang jahil-jahil udah dia pindahin biar nanti para pegawai lebih betah. Sekian bang cerita dari aku. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan tulisannya masih berantakan. Sukses selalu PMK. Amin. Amin. Terima kasih. Sakti nih adenya ya. Bisa komunikasi, bisa mindahin. Tapi nggak ketemu bangkunya. Hah? Tapi nggak ketemu. Kan kabur. Si Kuntinya tadi. Ini dia setara ustadz-ustadz di pemburu hantu berarti ini adeknya nih. Kecurigaanku ini salah satu ustadz di pemburu hantu. Hah, cewek bukannya adeknya? Adek cowok cewek sih? Nggak tahu, nggak dibilang. Iya, mungkin adeknya Ustadz Hariri. Mungkin. Ini saya mengingatkan. Saya teringat jadinya akan cerita di 2 episode lalu berarti ya. Apa yang mana ya? Tentang gangguan di rumah Pamulang. Gangguan saat renovasi rumah Pamulang. Oh, yang ini tangganya ketinggian. Berarti kita benar. Kalau gangguannya dari makhluk astral atau makhluk goib seperti ini, ya kan? Barang sering dipindahin, dicolek-colek atau diganggu, makanya tukang nggak betah. Lah kalau tangga ketinggian, atau apalagi kemarin? kusennya nimbul atau apa tuh? Ya kusennya maju. Tukangnya bego. Bukan gangguan goib. Iya dong. Masa kuntilanak berkontribusi sama miringnya kusen? Atau noni Belanda bikin tangga lu jadi ketinggian. Nah, jelas bukan gangguan makhluk goib. Gangguan makhluk meleng. Tapi bener loh teman Kliwon, banyak tahu tukang-tukang yang asal-asalan gitu. Bener. Iya, bikin kita sebel gitu. Asal goblek ya kerjaannya ya. Benar. Tapi gua respect sama Bang Oding. Bang Oding ternyata keren. Dia bisa mengkilat. Lebih mengkilat Le sekarang Le. Asli. Makin gendut makin mengkilat. Serius? Serius. Dia kan kecil gitu figurnya. Kan gue gak bilang makin tinggi. Gue bilang makin gendut. Terus? Nah, kenapa dia keren? Dia bisa membereskan hal-hal kecil di rumah. Seperti? Membereskan tahanan pintu. Tahanan pintu itu apa sih? Yang biar lo bukan engsel, yang atas itu, biar lo gak dar gitu. Yang biar lo bisa nutup otomatis gitu. Di depan. Terus dia bisa mengganti engsel. Itu gue juga bisa sih sebenarnya. Kenapa manggil dia gue ya? Ya kadang emang beberapa hal tuh sebenarnya kita bisa. Coba daripada kita ngabisin waktu di situ, ini kita ngerjain hal yang lain gitu. Iya. Mengganti Excel yang susah. Mengganti Excel golin 2 soalnya Pak. Jadi susah digantinya itu. Lagi bagus. Terus beresin pipa-pipaan, pengairan dan temennya, gue lupa namanya Kodir kalau nggak salah, Bang Kodir atau Bang Itong, gue lupa. Wah itu simple aja gitu, nggak ada Andreas gitu, nggak ada. Bang Oding temennya Itong sama Kodir, itu gampang. Keren banget. Hurufnya cuman I, O, R. Itu udah pegangan tuh mesin air. Wah beneran bisa otomatis air atau mesin pendorong yang listrik bisa. Oh keren juga dia. Sampai kemarin gue lupa kan, udah setahunan lebih torrent gue gak dibersihin kan. Saya cuman pengen kanebo, kalau bisa kanebo yang masih agak baru gak apa-apa lah. Tapi jangan kanebo minyak atau sabun. Saat bener. Wah, bersih, difotoin, videoin, keren. Batin gua 350. Hah? Kok 350? Batin gua enggak dong. Kalau enggak 350 mahal juga.
Mahal juga beliau. Akan panas. Woi, kalau toren lo di Norwegia jadi es campur. Dingin. Lah kan panas bang. Kalau mau adem mah di sensi no. Ngapain dalam toren? Aduh, ada-ada aja. Biasa main tembak-tembakan gitulah. Bagaimana? 350.000. Toren, bikin toren. Kan panas bang. Adem mah di sensi lu. Oke, lanjut ya. Ya. Hai Mas Bimo dan Bang Danu, apa kabar? I hope you are well. Amin. Amin. Sebelumnya saya pernah kirim cerita ini tapi nggak dibacain dan saya baca ulang lagi cerita saya. Pantas nggak dibacain. Wah, nggak jelas. Sebuah introspeksi. sebuah pengakuan diri. Kok bisa begitu? Ada klarifikasinya dulu. Makanya saya revisi ulang lagi dan semoga dibacakan. Panggil aja saya Nona. Saya mau share pengalaman saya kerja di pertambangan nikel di Maluku Utara. Oh ya. Taunya lupa, tapi saya masih muda waktu itu. Perjalanan dari airport ke mes sekitar 30 menit naik pesawat kecil yang isinya 12 orang aja. Atau bisa ditempuh dengan helikopter dengan waktu yang sama. Dari landasan udara kecil ke mes itu harus naik bis dari perusahaan ke mes selama 15-20 menit lagi. Panas dan terik, tapi pemandangannya luar biasa bagus. Memang Indonesia Timur nih sungguh menakjubkan lah. Kanan kiri masih hutan, rawa dan pantai. Walau ada rumah warga, tapi nggak banyak. Listrik pun tidak sepenuhnya masuk desa. Saya sebagai orang Jakarta mengalami culture shock dan sosial juga. Tapi untung teman-teman di mes tuh baik-baik dan ramah. Jadi lebih gampang buat beradaptasi. Malam pertama saya merasa biasa saja. Di kamar mes, saya tidur sendiri. Harusnya 2 orang, tapi yang satu belum datang. Kejadian aneh baru terjadi saat seminggu setelah saya di sana. Ini terjadi tepatnya di malam Jumat. Jam 7 malam, mes sudah sepi. Jadi saya memilih untuk masuk ke kamar dan menonton DVD. Nggak terasa saya tertidur karena dengar desiran ombak. Kebetulan mes perusahaan ini langsung berhadapan dengan pantai. Nggak ngerti kenapa, saya tiba-tiba mimpi dan dikasih tahu masa lalu dari tempat ini. Jadi di mimpi saya, ada sekumpulan orang lokal bilang kalau ini dulu tempat pembunuhan dan pemerkosaan. Di mimpi saya langsung dibawa ke tempat pembunuhan dan pemerkosaan itu oleh orang lokal ini. Dan tiba-tiba saya terbangun dan shock. Shock bukan karena mimpi saya, tapi karena pemandangan yang sangat tidak wajar dan mengerikan sedang terjadi di depan mata saya. Koper yang saya bawa tiba-tiba terbang. Saya pikir saya masih mimpi, tapi itu benar-benar terangkat dari atas lemari. Saya hanya bisa diem di tempat tidur saya. Shock kali ya. Karena walau kejadiannya gak lama, tapi itu di luar nalar. Saya gak ngelihat jam, dan yang saya tahu saat itu masih malam. Saya gak berani cerita ke siapa-siapa besok harinya. Takut sih lebih tepatnya. Dan semua kamar mes lain tuh penuh. Jadi mau gak mau saya gak bisa pindah. Akhirnya saya jadi malas balik ke kamar tepat waktu. Malas kalau ada kejadian yang sama atau lebih dari itu. Mana gak punya temen. Pokoknya setiap saya balik ke kamar di malam hari, saya buka pintu lebar-lebar dan selalu tidur dengan lampu yang nyala. Tidur pun sambil nyalain laptop dan memutar DVD. Akhirnya setelah 4 hari sendirian di kamar dan kejadian itu gak terulang lagi ataupun ada hal aneh lainnya, teman kamar pun akhirnya datang nih. Dia adalah seorang geologis dari Sumba, NTB. Tapi emang cobaannya belum selesai. Ternyata dia ini sensitif anaknya. Dia suka tiba-tiba teriak dan bilang, itu loh, ada cewek nembus tembok sebelah bed kamu. Atau dia suka cerita, tadi aku lagi duduk, terus ada cewek dengan tali tambang di leher.
Kan sebel ya, jadi tambah parno. Mungkin ini aku paranoid atau aku halusinasi. Tapi aku yakin enggak. Karena kejadian berikutnya ada sosok tuan tanah. Kalau orang Maluku bilang disebutnya itulah. Sosok itu terlihat jelas dan lama. Saya ini sebagai internal communication specialist, di mana harus membuat buletin seputar aktivitas internal perusahaan, baik di dalam pertambangan maupun dari pusat, yang terkadang mewajibkan untuk review atau editing data malam sebelum launching di pagi hari. One day, saya harus lembur karena dikejar target buat kirim internal newsletter ke pusat untuk kegiatan seminggu di pertambangan. Setelah makan malam sekitar jam 7 waktu Indonesia Timur, saya lanjut ke kantor. Bentuk kantornya tuh kurang lebih seperti ini. Kantornya dibagi jadi 3, yang kiri untuk anak-anak CSR, tengah untuk menampilkan diorama komplek pertambangan, dan kanan kantor komunikasi plus toilet. Nah, kantor komunikasi ini cuma ruangan kecil yang bersebelahan langsung dengan toilet, dan di kantor ini ada jendela persegi tanpa kaca. Nggak gede-gede banget sih, tapi cukup untuk bisa ngelihat siapa yang datang dari dalam. Setengah badan gitu, masih kelihatan. Waktu masuk ke ruangan kantor, tiba-tiba angin berembus kencang dari dalam dan gak enak hawanya. Tapi saya cuek aja, karena dikejar deadline dan mau gak mau. Maklum ya, masih pekerja saat itu. Karena malam ini malam Sabtu, berarti malam dugem buat para pekerja, dan di luar masih agak rame. Jadi saya lumayan tenang. Saya mulai deh kerja dan nyetel musik. Saya nyetel musik nih lumayan kencang, dan mungkin salahnya di sini. Tiba-tiba saya merasa ada yang ngeliatin dari jendela persegi tadi. Saya otomatis balik badan, lihat ke arah jendela itu, dan ternyata ada cewek, rambutnya ikal, tapi ikal sasak nggak jadi gitu, dan penampilannya berantakan. Matanya merah menyala, terus melotot ke arah saya. Mukanya pucat putih, dan dia pakai baju putih tidur gitu, kayak orang zaman dulu lah. Sumpah di situ saya bener-bener ketakutan dan nggak pakai mikir lagi langsung keluar dari kantor. Saya udah nggak tahu deh cewek itu masih ada atau enggak pas saya lewatin dia. Pokoknya saya keluar dari situ. Saya pun cukup trauma setelah ini. Sampai besok paginya saya tanya ke orang lokal di sana. Orang lokal ini kerja jadi tukang foto untuk kegiatan di pertambangan. Dan dia bilang, "Oh, itu tuan tanah di sini toh? Tak apa sudah." Enak bener ya bang ngomongnya. Saya mah udah kapok. Dan sejak itu mending ngerjain di kamar aja kalau harus lembur. Saya nggak sensitif sebenarnya, cuma suka ketemu aja. Tapi sejak di Singapura, paling cuma 3 kali dalam 7 tahun selama tinggal di sini. Thank you Bang Bimo dan Danu. Semoga Potmawon jaya dan banyak dapat iklan. God bless. Terima kasih. Amin. Wah, ini Kak Nona sekarang tinggalnya di Singapura dia. Udah gak tinggal di Indo. Pertambangan nikel di Maluku Utara. Sepertinya saya tahu. Ya di situ aja. Situ-situ aja maksudnya gitu. Enggak, soalnya baru pagi ini kita membahas. Oh iya betul. Wah. Wow. Serem ya. Tuan tanah tuh berarti maksudnya penghuni lokal gitu ya. Penghuni di situ, penghuni endemik. Tapi gue penasaran sih Indonesia Timur ya. Lu udah pernah ya keliling-keliling ya? Belum udah pernah pak. Gue pengen gue. Mahal pak. Indah banget ya. Ya nunggu disponsorin aja kita mah. Kalau pakai duit sendiri mah bisa bolak-balik Jepang gitu. Ah itu dah. Indah banget asli. Asli pengen banget gue. Naik pesawat kecil isinya 12 orang bro. Buset itu beneran kecil tuh. Kecil. Iya. Cessna ya. Bisa jadi ya. Pesawat capung. Deg-degannya ada tuh naik pesawat-pesawat begitu. Tapi tadi ceritanya berhenti di situ aja ya, di Koper Melayang ya.
Iya, Nggak ada rentetannya. Gue kira tentang itu, tentang si kagak. pembunuhan dan pemerkosaan itu. Gue pikir iya. Ternyata arahnya tuh Bukan ke situ. dia dihadapkan sama beberapa pengalaman gitu. Yang pertama dia mimpi, ya kan, pas bangun ternyata kopernya dia di atas lemari tuh lagi terbang gitu. Terus jatuh, brak. Iya. Dan sampai akhir kagak ada, Nggak ada konklusinya. nggak ada konklusinya. Waduh, Agak. padahal seru banget itu. Itu Gue kira dia. tentang ngewak sejarah di Pulau itu pulau ya. itu atau apa. Yang terakhir juga pas diiniin si cewek Ikal tadi itu kan ya wes gitu aja gitu, ditegur gitu aja. Ya, kabur. Nah inilah Pak, contoh cerita yang raw dan otentik. Iya, ceritanya tuh raw dan otentik. Jadi kayak gini, cerita-cerita yang masuk ke PMK kan ceritanya Oh begini iya, nih. betul. Bukan sesuatu yang dicari benang merahnya. Iya, betul sih. Diperbagus plot hole-nya biar rapi gitu. Oh, Iya kan? iya. Begini nih cerita otentik. Cuman ya kadang sebel kita jadinya. Kita ekspektasinya udah cerita yang itu, lah bukan ternyata. Padahal, aduh, ini menarik nih, ini apa nih? Soalnya kalau yang tadi masalah tempat pembunuhan atau perkosaan gitu tadi tuh udah pasti tuh hubungannya dengan sejarah tuh. Iya, Udah pasti asli. pembantaian masa lalu. Dan ternyata disembunyiin sebuah apa? Pasti ada totemnya gitu. Yang di sini ternyata dikubur apa gitu, belum dibersihkan atau apa gitu. Tapi menarik, pasti ada korelasinya dan ada berita-beritanya gitu. Menariknya di situ ketika kita lihat di berita, wih ada gitu. Walaupun cuman sekecil info ya, sekelumit data gitu atau sekelumit artikel gitu. Ya, betul. Tapi semakin banyak kita tahu soal masa lalu ya, semakin kesal pasti teman-teman menerima faktanya gitu ya. Contohnya soal tanam paksa atau kerja paksa gitu. Oh iya, hal-hal kayak gitu faktanya lah. benar. Banyak banget. Nah, ini kan saya sedang bersama teman-teman komunitas sejarah ya. Jadinya sedikit banyak tahu. Wah, mereka tuh menentang sekali tuh. Apa? Menentang banget makan seblak pakai es batu. Wah, kalau itu ya, apalagi makan Iya. maca sama sambal mata itu Nah, tuh. itu. Kita pasti menolak sekali pengusulan makanan seperti itu Nah, ya. tapi kan ada seblak es batu. Ada di Bandung. Ada ya. Oh, ada ya. Es batu digoreng gitu. Ada, Pak. Atur suka-suka orang Bandung aja kalau itu mah. Yang gue tungguin tinggal anak gue nanti nih. Berarti berapa tahun lagi ya? 4 tahun. Enggak sampai dong. Kan dia kelas 2. Kelas 5 lah. Pelajaran sejarahnya gimana nih? Apa yang diterima dan metode ininya tuh kayak gimana gitu. Apakah sama kayak gue dulu? Pasti kan kerajaan dulu. Kalau kerajaan oke lah, udah biarin aja. Berarti kelas SD udah dapat belum sih? Gue lupa deh. Indonesia. Dapet lah. Indonesia loh. Dapat lah. Udah dapat ya? Dapet Kelas orang. berapa ya? Kurikulum Dapat. Gue belajar kerajaan Hindu Buddha kan SD kelas 3. Wah, iya, enggak maksudnya yang ini, yang sejarah Dapat, udah dapat. bukan sejarah kerajaan, Sejarah nasional. sejarah nasional. Dapat, udah dapat. Dari SD udah dapat. Nah, itu menarik. Di bawah ini yang termasuk pahlawan nasional Oh, iya. kecuali, nah gitu-gitu tuh. Nah, itu menarik untuk ditunggu. Menarik. Oke, kita ketemu lagi di Iya. episode berikutnya. Dadah. Dadah.